Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kembali lagi dengan aku Kak Adit, tutor bahasa Inggris di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Bimbingan Alumni UI berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ini teksnya mengenai, kalau kita lihat di sini ya, dari kalimat pertama paragraf 1 mengatakan news, kemudian social media. Oke. Kemudian di kalimat pertama paragraf 1 tentang fake information. Oke, berarti samanya dalam hal ini adalah mengenai informasi atau berita gitu ya, news and information. Tetapi lebih spesifiknya lagi di sini dikatakan fake, berarti yang tidak benar ya, atau yang palsu. Oke, untuk pertanyaan nomor ini, according to the passage, false information is created to deliberately bla 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 readers. Kalau pertanyaannya itu adalah according to the passage, maksudnya ini adalah jenis pertanyaan stated details. Berarti jawabannya ini pasti ditulis dengan jelas di teksnya. Entah menggunakan kata-kata yang sama persis atau menggunakan sinonim. Oke, kita cari di manakah informasi di sini false information created deliberately readers ya. Di paragraf 1, okay, it can be often be difficult to tell whether stories are credible or not. Thus, there has been an increase in false information. False information is news, stories, or hoaxes created to deliberately deceive readers. Nah, ini ada kata-kata dari soal nomor 1 ini ya, yaitu false information, kemudian created to deliberately, tadi titik-titik readers. Berarti yang kita harus lakukan adalah mencari arti yang sama, kata yang artinya sama dengan deceive. Nah, kata deceive sendiri ini artinya apa? Bisa kita lihat petunjuknya di kalimat berikutnya, yaitu usually these stories are created to either influence people's views, push a political agenda, or cause confusion. Di sini ada kata yang negatif ya, yaitu confusion, mengakibatkan kebingungan. Oke. Kalau cerita atau sebuah berita membuat kebingungan di masyarakat, berarti kan sesuatu yang negatif ya. Maka bisa kita simpulkan kata deceive readers, deceive itu memiliki makna yang negatif. Kalau kita lihat di sini, mislead artinya adalah menyesatkan ya. Menyesatkan. Kemudian betray artinya adalah mengkhianati. Blame artinya menyalahkan atau menuduh gitu ya, menyalahkan seseorang atau sesuatu. Dismiss artinya membubarkan. Kemudian disappoint artinya mengecewakan. Oke, yang paling tepat, yang artinya sama persis dengan deceive itu artinya adalah menyesatkan atau menipu, maka yang paling pas untuk nomor ini adalah jawaban yang A, atau mislead. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 masih dengan teks yang tadi ya, yaitu based on the passage, the word sloppy in paragraph 2 means. Oke, ini pertanyaan sinonim ya. Cara menjawabnya adalah dengan kita mencari kata yang dimaksud oleh soal ini ya, sloppy di teksnya. Ini sih enak ya, udah disebutkan ada di paragraf mana. Sloppy, langsung ketemu di sini, dia dikasih garis bawah ya, Sobat Bima semua. Fourth, there is sloppy journalism. Jurnalisme yang seperti apakah yang dimaksud? Untuk menjawab soal sinonim, petunjuknya bisa kita lihat dari kalimat setelahnya ya.
bahwa setelah dikatakan there is sloppy journalism, dikatakan di situ, sometimes reporters or journalists may publish a story with unreliable information, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat diandalkan gitu ya. Or without checking all of the facts, tanpa mengecek semua faktanya. Berarti ini kan sesuatu yang negatif ya. Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, firm itu artinya adalah kokoh atau kuat ya. Kokoh atau kuat. Kemudian, slippery artinya itu licin ya. Agak mirip sih sama kata sloppy ya, tetapi artinya beda. Careless, tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati. Atau ceroboh ya, bisa juga ceroboh. Kemudian ignorant itu tidak pedulian, oke. Ignorant, tidak peduli. Kemudian convincing artinya meyakinkan. Oke. Nah, karena tadi kita sudah melihat bahwa sloppy ini kemungkinan adalah kata yang bermakna negatif, berarti jawaban A tidak mungkin karena kokoh atau kuat memiliki makna yang positif. Kemudian convincing, meyakinkan juga tidak mungkin karena justru bermakna positif juga. Nah, yang bermakna negatif itu antara careless dan ignorant, karena slippery di sini licin itu tidak bisa kita katakan positif atau negatif ya, agak sedikit netral tapi lebih cenderung ke negatif, tapi lebih ke netral ya. Nah, antara tidak berhati-hati atau ceroboh dan juga tidak peduli. Yang lebih tepat untuk sloppy ini adalah careless. Karena tadi kan kalau misalkan kita jurnalisnya ya, maksudnya ya, jurnalisnya itu menyebarkan berita yang tidak sesuai, tidak bisa diandalkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya itu adalah hal yang ceroboh. Jadi jelas untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang C, careless. Oke, sekarang nomor 3. Masih dengan teks yang tadi, soal nomor 3 adalah to produce reliable information, journalists bla 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 double check all of the facts they have. Nah, dari pilihan jawabannya ada would, could, might, must, dan juga shall ya. Dimana kelima kata ini termasuk yang namanya adalah modal auxiliaries atau kata bantu modals yang tugasnya atau perannya adalah untuk memodifikasi kata kerja, untuk menerangkan seberapa urgentnya kegiatan yang dilakukan. Oke. Dimulai dari would dulu ya. Would ini menunjukkan kerelaan ya, atau kerelaan melakukan sesuatu. Bahasanya itu adalah willingness ya. Willingness to do something. Could ini menunjukkan kemampuan, yaitu ability. Might menunjukkan kemungkinan, possibility. Possibility bisa juga untuk izin atau permission. Oke. Must ini obligation ya, satu kewajiban atau keharusan. Sedangkan shall ini lebih digunakan untuk ajakan atau invitation. Biar bahasa Inggris semua ya di sininya. Invitation. Ini kenapa kehapus terus ya? Oke. Untuk yang ini invitation. Baik. Nah, di sini kan yang dipertanyakan adalah harus bagaimana gitu ya, jurnalis double check, mengecek 2 kali fakta-fakta yang mereka punya. Di sini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memproduksi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau informasi yang dapat diandalkan. Maka jurnalis di sini tidak mungkin kita menggunakan willingness ya, would, could, might, apalagi invitation, shall. Harusnya adalah jawaban yang delta, must ya, karena ini adalah satu keharusan ketika mereka sebagai sebuah syarat agar mereka bisa memproduksi informasi yang dapat diandalkan. Harus cek 2 kali.
ya. Jadi ini satu keharusan yang sifatnya memaksa, mengharuskan mereka melakukan hal tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi jelas ya, jawaban nomor 3 ini adalah yang delta. Oke, lanjut nomor 4. Sekarang kita masuk ke teks yang baru. Di sini ada kata subjek dari kalimat pertama, paragraf pertama ini, yaitu adalah inflammation, atau di bahasa Indonesia itu artinya adalah peradangan ya. Pertanyaan untuk nomor 4 ini adalah the author would apparently agree that the relationship between inflammation, hubungan antara peradangan dengan penyakit di paragraf 1, sama dengan fenomena apa? Berarti ini adalah soal mengenai perbandingan antara dua hal, analogi ya. Analogi antara dua hal. Berarti kita harus mencari hubungan antara inflamasi atau peradangan dengan penyakit dulu di paragraf 1. Setelahnya kita akan mencari dari pilihan ABCDE ini kata-kata apa yang memiliki hubungan yang sama dengan peradangan dan penyakit. Oke. Di paragraf 1 dikatakan bahwa inflammation is actually a defense mechanism in our body. Sebenarnya itu adalah mekanisme pertahanan tubuh dan membantu melawan penyakit ya, melawan infeksi dan juga luka. Akan tetapi inflamasi yang kronis, berarti yang kronis ini adalah yang parah gitu ya. Dikenal to result in weight gain and disease, bisa mengakibatkan naiknya berat badan dan juga penyakit. Ditambah lagi membuat kita rentan terhadap kanker dan juga rheumatoid arthritis. Oke, kemudian yang berikutnya ada beberapa makanan anti peradangan yang dapat kita makan untuk menjauhkan kita dari inflamasi yang parah ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat inflamasi dan disease ya, atau peradangan yang kronik, tapi di sini dikatakannya ya. Oke, bisa kita simpulkan dari yang barusan kita bahas ya, bahwa inflamasi sebenarnya bagus. Tetapi kalau parah, kronis, akan mengakibatkan penyakit. Hubungannya seperti itu harusnya ya. Apakah yang A, kebanyakan atau salt yang berlebih akan mengakibatkan tingginya tekanan darah? Ataukah yang B, tingginya anemia akan mengakibatkan kekurangan zat besi? Atau yang C, kebanyakan air akan mengakibatkan dehidrasi? Ataukah yang delta, kebanyakan zat besi akan mengakibatkan penyakit jantung? Ataukah yang E, kebanyakan gula akan mengakibatkan atau menghasilkan energi? Nah, yang paling sesuai dengan hubungan peradangan dan penyakit tadi yaitu adalah jawaban yang A, di mana kebanyakan garam akan mengakibatkan tekanan darah meningkat. Kalau garamnya cukup, tidak akan berakibat apa-apa, justru menyehatkan. Tetapi kalau kebanyakan akan mengakibatkan tekanan darah yang tinggi. Bagaimana dengan yang B? Hubungannya tidak sama dengan inflamasi dan penyakit, karena anemia dan iron deficiency hubungannya adalah anemia muncul akibat kekurangan zat besi. Sedangkan yang C, air dibutuhkan maksudnya di sini bukan dibutuhkan, tetapi air ketika kekurangan ya, kekurangan air akan mengakibatkan dehidrasi. Yang D, kekurangan zat besi akan mengakibatkan heart disease. Sedangkan yang E, gula akan menghasilkan energi. Kalau gulanya kebanyakan seharusnya bukan menghasilkan energi, tetapi akan mengakibatkan diabetes. Maka sudah jelas jawaban nomor ini adalah yang A. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan untuk nomor 5 adalah which sentence is not relevant to the topic discussed in paragraph 4. Oke, berarti mencari kalimat yang tidak nyambung dengan yang lainnya ya, yang ada di paragraf keempat. Oke, paragraf keempat. Ini sudah dikasih nomor biasanya ya tiap kalimatnya. Kalimat pertama olive oil. Yang ini ya, Sobat Bima. Olive oil is beneficial for our health in multiple ways. It is known for its cheap price. Being a key ingredient in Mediterranean cooking, olive oil is known to lower cholesterol and promote heart health. This is because it is rich in monosaturated fats. These types of fats are good for our body. Oke.
kuncinya di sini adalah melihat kalimat pertama dari paragraf ini. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, mayoritas paragrafnya itu main idea ada di kalimat pertama. Oke. Jadi kalau kalian menemukan soal model seperti ini, anggap saja hampir 100% gitu ya. Kalimat pertama itu pasti main idea-nya ya. Dan sudah pasti itu bukan jawaban kalau pertanyaannya adalah not relevant ya. Justru kalimat-kalimat lainnya, kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya harus berhubungan dengan kalimat pertama. Kalimat pertama di sini mengatakan olive oil ya sebagai topik utamanya gitu ya, benda yang dibahas di sini mengenai olive oil. Olive oil beneficial berarti menguntungkan, memiliki makna yang positif. Oke, beneficial untuk apa? Di sini terhadap kesehatan kita dalam beberapa cara. Oke. Nah, berarti kita harus mencari kalimat mana yang tidak membahas olive oil dan hubungannya dengan kesehatan. Kalimat kedua, cheap price, it-nya sih pasti berhubungan dengan olive oil pastinya ya, menggantikan olive oil. Tetapi di sini dikatakan harga yang murah. Nah, jelas kalimat kedua ini tidak mengatakan hubungan olive oil dengan kesehatan ya. Kita buktikan kalimat ketiga, being a key ingredient in Mediterranean cooking, olive oil known to lower cholesterol, menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung, berhubungan dengan kesehatan. Kalimat ketiga nyambung dengan kalimat pertama. Kalimat keempat, this is because it is rich in monosaturated fats. Karena si olive oil ini kaya akan lemak yang monosaturated ya. Jelas ini juga berhubungan dengan kesehatan. Lalu yang kelima, these types of fats are good for our body. Nah, di sini mengatakan body-nya juga ya. Body pasti berhubungan dengan health. Sudah jelas untuk nomor ini. Yang tidak nyambung adalah kalimat yang kedua, jawaban yang bravo. Lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah the author describes anti-inflammatory foods that can reduce the amount of food taken in paragraph. Oke, di manakah disebutkan makanan anti peradangan yang dapat menurunkan jumlah makanan yang kita konsumsi. Berarti menurunkan asupan makanan. Menurunkan asupan makanan artinya sama dengan makanan yang mengenyangkan. Gitu ya. Makanan yang mengenyangkan. Kita coba cek di paragraf berapakah disebutkan makanan yang mengenyangkan ya. Kalimat pertama di sini masih belum disebutkan jenis makanannya, berarti jelas tidak ada ya di paragraf pertama ya. Paragraf kedua, broccoli is one to mention. Ini paragraf kedua mulai dari broccoli ya. It is extremely nutritious vegetable known to lower risk. Oke. Cardiovascular disease, incorporate broccoli, stir fry. Nah, di sini ada kata for a filling dish. Nah, filling ini maksudnya adalah yang mengenyangkan ya. Filling dish, makanan yang mengenyangkan. Jelas ada di paragraf kedua nih salah satunya ya. Paragraf ketiga. Oke, di sini natural killer cells, blackberries, blueberries, strawberries tidak disebutkan ya, tidak ada, hanya dikatakan bagus untuk kesehatan jantung. Tidak disebutkan apakah mengenyangkan atau tidak. Di kalimat keempat juga tidak ada ya yang olive oil ini. Berarti sisanya apakah ada di kalimat kelima? Fatty fish, omega 3 fats, ternyata ada di kalimat terakhir juga ya. They are amazing anti-inflammatory foods that are quite filling too. Nah, lagi-lagi ada kata mengenyangkan. Ya, maka sudah jelas untuk nomor ini jawabannya adalah di paragraf 2 dan 5. Jawaban yang delta. Nah, itu tadi pembahasannya. Bagaimana? Sudah mengerti semua Sobat Bima? Kira-kira di video berikutnya kita akan bahas soal apa lagi ya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bimbingan Alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.